Rasulullah sudah bersabda. Persilakan Kiai baca lagi kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya di antara yang saya takuti, sabda Rasulullah, terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia. Apa yang ditakuti Rasulullah? Ma yuftahu alaikum. Persilakan santri, ma yuftahu alaikum, sesuatu yuftahu yang akan dibukakan alaikum atas kalian. Apa itu akan dibukakan oleh Allah? Min zahratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dunia dan perhiasan dunia. Nanti dunia akan menjadi indah, nanti dunia akan menjadi cantik setelah dibukakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan nafsunya, tapi semua kata dan huruf yang keluar dari lidahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dilatar belakangi oleh wahyu. Maka itu fatwanya Rasulullah sabda pasti benar, karena bimbingan wahyu. Berbicara 1400 tahun yang lalu, sekarang Sukron Makmun yang merasakan keindahan dunia. Sampang sekarang bukan Sampang 40 tahun yang lalu. Surabaya sekarang bukan Surabaya 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah dirubah oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada Suramadu, Tasik, Kebayi Geledek. Dan nanti akan disambung itu, Jawa akan disambung dengan Sumatera, nanti Jawa Timur akan disambung dengan Bali, sambung menyambung. Itu sudah menjadi program pemerintah. Nah, di tengah-tengah kemajuan teknologi sangat berbahaya. Karena apa? Nanti manusia yang asalnya dia berdasarkan hukum agama, akhirnya nanti kata Kiai Sol tadi, akan terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai agama akan tergeser, akan menjadi manusia yang mata duitan. Muridnya mata duitan, gurunya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan, kiainya mata duitan. Hancurlah bangsa ini. Ya, sampai sekarang coba tanya sama rakyat, ini Pak ada pemilihan umum, Bapak milih yang mana? Rakyat jawab, pokoknya Pak yang ngasih duit saya pilih. Bener gi? Bener gi? Tore ngaku apa jujur? Pokon sari beri pesele ebelia, muntah beri pesete ebelia. Iki daputan. Ini penghancuran mental bangsa Indonesia. Bangsa itu mentalnya hancur. Ulamanya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan. Hancurlah bangsa ini. Dan apa yang akan terjadi nanti 10 tahun yang akan datang? Kalau rakyat milih pemimpin bukan berdasarkan sidik amanat tabligh fatonah, rakyat memilih pemimpin asal berdasarkan duit, saya khawatir nanti pada suatu saat ada bajingan yang duitnya triliunan, kemudian bajingan tuh mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, mencalonkan menteri, mencalonkan presiden. Apa yang akan terjadi nanti bangsa Indonesia? Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya
presidennya presiden bajingan. Habis-habisan saya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tega bangsanya ditipu. Bu, pola dekik beda pemilu boleh lagi bu. Beda kopeng lagi. Kopeng orang nama kopeng panci. Mundaki beda pemilu boleh lagi bu. Pola beda partai si agi bagi sembako, beda partai si agi bagi pese, kalak pesena, kalak sembako nah, partai aja pele, makle kapok nipu rakyat. Rakyat ditepo setiap 4-5 tahun. Hai partai politik, hai calon-calon pemimpin, mengapa kau membagi-bagi duitmu, membagi-bagi sembakomu pada saat ada pemilihan umum? Itu artinya penyuapan besar-besaran terhadap rakyat. Hai pemimpin bangsa, kalau kau jadi pemimpin dengan cara menyuap rakyat, rakyat yang disuap, maka hasilnya nanti akan mewujudkan pemimpin-pemimpin rampok dan pemimpin-pemimpin maling. Iki dah bebutan. Bener pidatoku lagi. Bener lagi. Mohon bener torok lagi. Pele secocok ke Atene lagi. Membeda calon bupati pele secocok ke Atena. Mun abri pese abri sembako lah kalah so sampian iki. Orang aja pele. Ngiding kau pengah. Membeda senuntut. Polan aile abri pese pas tak milih. Nuntut Sukron Makmun pengacara. Biar bukan sarjana hukum. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Ini yang kikir gula, yang nggak beri tahu kesampean malah uning, kesampean hidung-gedung. Iki terus hidung-gedung nggak boleh. Toreh, lah ini saudara yang kita hadapi. Maka santri-santri sebagai generasi Islam, kau di pesantren tekun belajar, gali api Islam, nyalakan api Islam di seluruh kepulauan Nusantara, biar terang dengan syariat Islam. Ini yang menjadi garapan kita semua. Kita sudah subhanallah, Belandanya diusir bu, Belentana lamole kapi kebengkona, mosoni binin tinggi, lamba belentah bedendang matura pu. Kulub orang-orang tua kita berjuang pu, kangkui ngusir belentah. Ropana belentah na mole kana kerana, ni binin mole ka materana. Cuma ropana rokai tinanang sampang. Di budin make belentah na lamole, lamba sia calanaan ni kabu lamba. Reng bini belentah bu, saya nyonya koboy saya ngangon kerpuy ng Meksiko kasa. Lamba sing aku rok panda buk, nyonya belentah buk. Yang kena bunten samangken buk, benih nyonya belentah buk, nyonya gelis, nyonya nyuates, kelampin yangku. Lebih parah lagi, belentah na yusir, hokoma yangkui. KUHP kitab undang-undang hukum pidana adalah warisan Belanda yang 60 tahun kita pakai, tapi nyatanya KUHP gagal. Dengan adanya KUHP, koruptor merajalela, sogok menyogok merajalela, maksiat merajalela, perzinan merajalela, pergaulan bebas merajalela. KUHP tidak berwibawa. Betul?
pemerintah. Karena hukum ini gunanya apa? Kita bikin hukum. Gunanya hukum untuk membikin pelaku-pelaku kejahatan makle jerah. Ngerti buk jerah? Ngerti jerah buk? Mangken ada KUHP, se korupsi tak jerah, se sogok menyogok tak jerah, malah sajon dadi. Yang kena buatan, se zina sajon dadi, se buk mabuan sajon dadi, narkoba sajon dadi, KUHP na bodoh, tapi maksiat sajon dadi. Berarti KUHP sudah tidak dihargai oleh bangsa Indonesia. Nyatanya KUHP tidak membuat pelaku kejahatan jerah. Perlu saya tawarkan pada pemerintah, saya tawarkan pemerintah, selamatkan bangsa dengan syariat Islam. Coba pemerintah, syariat Islam laksanakan 2 tahun saja, coba. Kalau bagus teruskan, dan saya yakin bagus. Masa menabar tak oleh? Yang kita terus ini oleh manaber, keng manaber gula ke pemerintah. Saya tawarkan hukum alternatif. Kalau KUHP sudah gagal, warisan Belanda harus diganti. Saya tawarkan, tolong pemerintah, coba saja, coba syariat Islam jalankan 2 tahun saja. Insya Allah Indonesia beres. Membunuh orang jatuh hukuman mati, korupsi potong tangannya, bedek kiai tandi tangan kiai maleng, bedustad tandi tangan ustad maleng, bedek lebun tandi tangan kopek lebun, bedek camat tandi tangan camat, bedek bupati tandi tangan bupati, bedek gubernur tandi tangan bupati maleng, bedek menteri tandi tanang menteri maleng, potong tangan. Coba hukum Islam dicoba dulu. Ini saya cuma menawarkan kepada pemerintah. Masa nawarkan saja nggak boleh? Coba kira beli. Cuma menabar gula. Menabar wajib gula. Berarti gula memperjuangkan apa? Terima kita napa cekeng matabar gula. Dan berdasarkan kenyataan. Lah inilah saudara-saudara